Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Di antara saksi ahli yang merepotkan Termul di dalam permasalahan ijazah palsunya Jokowi itu adalah Pak Ugro Seno. Bagaimana tidak ya, kepolisian yang biasanya itu memihak kepada Jokowi sekarang ada dari pihak dalam itu, dan bukan orang yang sembarangan ya. Mantan Wakapolri itu menjadi orang yang mengkritisi kepolisian, meskipun bisa dikatakan dari dalam sih, karena memang yang bersangkutan ini adalah purnawirawan. Nah, ini menjadi menarik saat kita melihat bagaimana Pak Razman Nasution misalkan kemarin sudah kita bahas ya, yang bersangkutan ini mencoba untuk memujuk lah, katakan demikian, Pak Ugro Seno ini supaya ada di pihak Termul. Dia mengatakan kami saja bela Jokowi dan bela kepolisian, kenapa Bapak tidak? Dan ini sekarang kita akan mendengar jawaban Pak Ugro Seno, yang mana saya sudah melihat sedikit dari videonya itu. Ini adalah sebuah kebanggaan ya. Jadi tatkala Anda itu memiliki legacy, memiliki rekam jejak yang jelas dan baik dan kesatria, maka itu adalah rekam jejak yang patut dibanggakan dan sebuah rekam jejak yang tidak memalukan diri sendiri dan tidak memalukan keluarga begitu. Itulah yang saya lihat setidaknya dari pernyataan Pak Ugro Seno ini. Nah, saking pentingnya Pak Ugro Seno di sini, sampai kemarin kita melihat ada penasihat Kapolri ya baru, namanya Pak Ito Sumardi, itu nampak di permukaan, yang mana sebelumnya sih, sebelum kemarin saya tidak pernah melihat yang bersangkutan itu. Nah, sekarang jadi nampak lah untuk mengimbangi narasinya Pak Ugro Seno itu. Nah, kita akan melihat ini bagaimana respon Pak Ugro terhadap perkataannya si Razman Nasution ya. Kita saksikan saja langsung. Mas Rasman ya, Pak Rasman ya. Ya, jadi Rasman ya. Ya udah public figure soalnya. Saya itu sudah menohok ya, saudara. Public figure katanya. Itu terkenal prestasinya Rasman itu apa sebetulnya. Jadi terkenal seperti itu. Masuk akabri kepolisian tuh tujuannya pasti sama, mengabdi kepada negara dan bangsa, bukan bekerja untuk Polri. Jadi saya bukan karyawan Polri. Jadi pengabdian saya nanti berakhir itu pada saat saya meninggal dunia, dimakamkan, kemudian diletakkan di tanah, diiringi tembakan salvo. Itu pengabdian saya selesai. Sebentar, nah ini adalah sebuah paradigma yang baru kalau bagi saya begitu. Karena bagi saya itu biasanya seorang katakanlah pegawai atau abdi negara lah begitu ya, dia itu tidak ada yang berpikiran seperti ini. Jadi mereka itu bertugas sampai pensiun, sudah pensiun selesai. Tapi Pak Ugro ini beda. Beliau itu mungkin merasanya setelah pensiun pun yang bersangkutan ini masih mendapatkan tunjangan kan, ada pensiunan dari negara. Makanya tugasnya belum selesai. Nah, ini diantara menjalankan tugas beliau sebagai abdi negara, karena memang ingin katakan mengabdinya itu bukan kepada kepolisian tapi kepada negara. Dan ini bagus ya, entah polisi sekarang itu masih seperti ini pemikirannya atau tidak, atau ada polisi yang lain yang pemikirannya itu sama dengan Pak Ugro atau tidak. Karena saya melihat ini adalah suatu paradigma yang lain daripada yang lain. Kalau berbeda pendapat, saya sejak awal tidak pernah berpikir ingin jadi Kapolri. Saya berbeda pendapat loh, saya tidak melawan. Saya berbeda pendapat ada 3 Kapolri. Pak Ugro pernah berbeda pendapat 3 Kapolri. 3 Kapolri. Dan itu disampaikan secara terbuka. Iya. Pak Kapolri siapa aja boleh disebutkan? Ada waktu saya Kapolda Sulawesi Tengah. Oke. Tahun berapa itu Pak? Waktu saya Kapolda Sumut. Ya, saya sampaikan berbeda pendapat itu wajar. Karena berbeda pendapat. Di media Pak, mohon maaf. Di media atau apa? Di media semua tahu. Bapak sampaikan itu? Iya. Dan Bapak biasanya kan kena sanksi atau? Ya dicopot. Dicopot? Ya, saya seharusnya pensiun itu bintang 1.
Tapi saya bisa pensiun bintang 3 Wakapolri, saya juga tanda tanya, kok bisa saya jadi Menarik Pak, ini bentar Pak. Jadi pada waktu itu bintang 1 Wakapolda waktu itu. Kapolda Sulawesi Tengah. Kapolda Sulteng ya. Sulteng masih bintang 1 waktu itu. Iya. Bapak menyampaikan sesuatu kritikan di Saya media. menolak perintah. Apa itu boleh tahu Pak? Perintah untuk permintaan jaksa untuk mengeksekusi 3 terpidana mati. 3 terpidana mati masih punya hak konstitusional untuk mengajukan gerasi kedua sesuai dengan Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002. Bapak menolak Bapak menolak eksekusi jaksa waktu itu. Iya, jaksa minta perintah Kapolri saya laksanakan, tapi saya katakan, mohon izin Jenderal, ini belum bisa kami laksanakan karena masih ada hak Proses konstitusional yang harus dipenuhi. Oke. Saya copot, siap, terima kasih. Dicopot itu terima kasih. Ini jadi Kapolda Sulteng Bapak dicopot sempat. Copot. Sebentar. Nah, ini yang saya bilang kemarin ya, bahwa dalam permasalahan ijazah ini yang ada di kepolisian sekarang itu adalah perintahnya, order dari atas ke bawah. Itu yang kita rasakan karena tidak ada dari kepolisian itu yang dissenting opinion, yang mana seharusnya ada dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi kalau kepolisian itu tidak, yang ada sekarang begitu ya, kepolisian itu tidak cuman menjilat kekuasaan, tidak hanya menjilat pimpinan, seharusnya dalam permasalahan ijazah ini juga ada dissenting opinion, harusnya itu dinamis ya, tidak statis seperti sekarang. Semua polisi setuju satu suara begitu dalam dalam mentersangkakan Roy dan kawan-kawan. Seharusnya kan tidak. Loh, manusia itu ada dalam perkara yang seperti ini itu bisa berbeda pendapat, dan memang seharusnya berbeda pendapat. Apalagi kalau memang orangnya itu punya integritas seperti Pak Ugro ini, tatkala disuruh untuk mengeksekusi misalkan orang-orang yang masih memiliki hak hukum untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya, beliau tidak mau. Ya, ini saya berdosa nanti. Ini orang masih punya masih upaya lah, masih punya hak untuk mengupayakan kebebasannya. Lah kok masa saya harus mengeksekusi begitu. Meskipun pada akhirnya ya dari satu sisi Pak Ugro juga salah, dari satu sisi menolak perintah dari atasan begitu. Tetapi dari sisi yang lebih dalam lagi, yaitu menjaga hak konstitusi dan menjaga hak hukum terpidana, ini benar. Nah, pada akhirnya disitulah kita membutuhkan integritas itu akan diuji pada hal-hal seperti ini. Nah, apakah kita melihat sekarang kepolisian itu seperti Pak Ugro? Nggak melihat. Kalau saya, siapa sekarang yang masih aktif, jenderal-jenderal yang berani lantang bersuara untuk membela Roy Suryo dan kawan-kawan? Padahal sudah jelas Roy Suryo ini dia berhak untuk dibela, sebagaimana dibela oleh Pak Ugro di sini atau dibela oleh Pak Din Samsudin misalkan. Ada nggak? Nggak ada. Karena kita melihat makin sini memang kepolisian oknumnya saja gitu, kan biasanya dikatakan begitu ya, yang benar-benar itu kan oknum. Oknum kepolisiannya saja sudah berkurang mungkin sekarang, atau bahkan mungkin sudah hampir tidak ada ya. Kalau di jenderal-jenderalnya yang besar-besar, mana orang yang ngomongnya? Nggak ada soalnya. Kemana itu Pak? Kepala bagian pengolahan data Di Mabes Polri. Iya. Oke. Terus yang kedua? Kedua, waktu saya Kapolda Sumatera Utara itu. Kasus siapa itu Pak? Saya mengatakan bahwa pelaku perampokan itu asli perampok bersenjata, tidak ada hubungannya dengan teroris. Oke. Itu kalau saya waktu itu mengatakan saya berbohong pada publik, 2010 saya jadi Kapolri Pak. Saya berbohong, saya jadi Kapolri. Nah, saya tidak bisa berbohong. Karakter saya itu tidak bisa berbohong. Oke, sebentar, mungkin tadi maksudnya berkenaan dengan terorisme ya, waktu masih ada Densus 88 nih, kalau misalkan ada penjahat pakai senjata kemudian dilaporkan teroris, itu bakal turun dana besar tuh. Pak Ugro nggak mau. Nah, inilah rekam jejak seperti ini yang akan dibanggakan dan tanpa beban. Kok beliau itu ngomong ya silahkan, berarti kan sebetulnya secara tidak langsung yang bersangkutan ini juga membuka bagaimana kepolisian saat itu yang tidak konstitusional misalkan, atau berusaha untuk mengalihkan isu satu perkara kepada perkara yang lain, misalkan tadi bentuk terorisme ini. Nah, ini kan membanggakan bagi beliau bangga begitu untuk menunjukkannya kepada masyarakat. Itu bukan karakter saya untuk berbohong itu. Makanya sebetulnya Razman di sini seharusnya tertampar ya dengan perkataan Pak Ugro. Benar, saya tidak mengatakan dia enggak.
Karena perbedaan pendapat itu sudah diajarkan kepada saya waktu pendidikan akabri di Magelang tingkat 1. Oke. Di pelajaran baris berbaris, Pak. Baris berbaris itu kalau kita lagi berjalan, aba-aba pimpinan salah, nggak kita ikuti. Nah, itu sudah diajarkan. Ya, jadi saya tidak pernah melawan perintah pimpinan, tapi berbeda pendapat ya, gitu loh. Makanya saya katakan, kok saya bisa jadi Wakapolri? Di mana prestasi saya cari itu. Sampai sekarang saya nggak ketemu prestasi saya di mana, saya nggak tahu. Ya. Jalan Tuhan itu, Pak. Ya di situ, karena kekuatan Tuhan masih bicara situ. Nah, kembali ke apa yang dikatakan tadi Bang Rasman juga ya. Jadi begini. Sebentar ya, itu juga menjadi menjadi gambaran bagi kita bagaimana rusaknya institusi kepolisian secara umum ya. Dalam pengertian rusaknya itu tapi ya sebetulnya tidak bisa juga dikatakan rusak ya, karena memang itu tadi perbedaan prinsip. Tapi pada hal ini kita katakan bahwa Pak Ugro ada di dalam wilayah yang tepat, ada di dalam pihak yang tepat begitu. Karena memang yang dibela oleh yang bersangkutan ini adalah hak-hak yang lebih mendasar, yang lebih konstitusional. Saya kira ya. Dalam penegakan hukum biasanya kita penyidik-penyidik itu menggunakan analisa, Bang. Analisa ini perbuatan pidana apa yang terjadi. Kemudian kita lihat kalau nanti tertangkap diduga pelaku, barang bukti apa yang harus dihadirkan dalam sidang pengadilan. Kalau enggak bisa lolos. Analisanya harus tajam. Nah, setelah analisa tajam, kemudian kita lakukan penyelidikan dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita hanya nangkap orang saja kemudian dijadikan tersangka, nggak bisa menjadi berkas perkara untuk meyakinkan hakim, itu susah. Makanya polisi itu pekerjaan sangat berat, pendidikannya harus cukup tinggi di situ. Ya. Nah, berkaitan dengan peristiwa yang di pasal 310, 311. Sebentar ya, kita tidak tahu sekarang kepolisian itu kecakapan mereka di dalam memahami hukum sedalam apa. Karena acak-acakan termasuk yang di Polda Metro itu ngawur. Setidaknya kita bisa melihat itu dari tidak adanya dissenting opinion. Sekali lagi saya katakan, ini seperti kalau diperintahkan sama Kapolrinya A terus sampai ke bawah begitu. Padahal sudah jelas ini adalah perkara yang memang seharusnya adalah polisi yang jujur begitu untuk menyuarakan hal ini. Tapi sampai sekarang kita tidak mendapati itu. Saya kembali belajar lagi. Saya di sini belajar. Saya tidak merasa pinter enggak. Saya belajar lagi. Ya, kasus Cirebon, Eki Vina, saya belajar tentang masalah peninjauan kembali. Nah, saya di sini belajar. Ternyata buku ke-1 KUHP itu penting dipelajari. Pasal 1 KUHP lama dan baru sama. Kita harus menyatakan kalau perbuatan pidana itu diatur dalam undang secara eksplisit, itu harus dibacakan. Dan tidak boleh pakai analogi. Contoh, pasal 310, 311. Kenapa dimasukkan dua-duanya? Kalau jelas 311, 311 saja. Pasal berkaitan dengan perlindungan terhadap wanita, itu kalau nggak salah ada 9 pasal, dari 284 sampai 28, ada 6 pasal, 289. Ya kan? Kemudian pasal 299, 16 pasal, saya ulangi. Untuk perlindungan terhadap wanita, itu 16 pasal, tidak sembarangan. Wanita sadar disetubui, berbeda pasalnya dengan wanita tidak sadar disetubui. Itu pasalnya berbeda. Jadi secara eksplisit harus disebutkan. Yang itu mana pertama, begitu ya. ya kan? Nah, kemudian ada. Oke, sebentar, dari sini kita bisa melihat ya gambarannya bagaimana kemana ini permasalahannya siapa RRT dan kawan-kawan ini, pasalnya yang mana yang secara eksplisit disebutkan. Kan tidak ada, karena patokan yang dipakai di dalam perkara ijazah itu perasaannya Jokowi. Itu yang merusak, sebetulnya rusak hukum ini sama si Jokowi, dirusak memang. Kaitan dengan undang-undang ITE. Nah, pasalnya sudah jelas. Kalau di KUHP lama pasal 63. Kalau di sekarang di KUHP yang baru 125 sebutkan kalau ada pidana umum dan pidana khusus yang diterapkan. Seorang pejabat negara korupsi tidak akan dikatakan pasal pencurian uang negara, pasti pasal korupsi. Mohon maaf loh ini ya, ini saya baca karena saya bukan pinter, saya pernah baca duluan aja. Yang pinter tuh ya Pak Sobari kan baca duluan, Pak. Ya. Nah, berkaitan kasus di sini. Nah, inilah pentingnya nanti orang-orang yang paham hukum seperti ini menjadi saksi ahli. Memang bukan pengacara ya, dan saya kira tidak bisa jadi pengacara beliau itu kalau misalkan tidak mengambil pelatihan advokat begitu ya, atau masuk ya ikut pelatihan advokat lah.
apa namanya, kalau di Amerika itu namanya tuh bahasanya tuh taking the bar ya, ngambil ujian advokat ya nggak bakal bisa jadi advokat. Cuman kan pemahaman ini yang secara detail seperti ini itu bisa dihadirkan di persidangan, dan saya kira ini kan make sense sekali ya, tidak seperti yang dilakukan sekarang kan acak-adut yang dilakukan oleh timnya Tremul, timnya Jokowi itu nggak jelas begitu, orang bisa dimasukkan penjara hanya karena Jokowi sakit hati. Kemudian pasal-pasal yang diberikan kepada kepolisian itu yang di charge ya, berlakukan oleh kepolisian kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah pasal-pasal yang sangat abu-abu, disebut pasal-pasal karet begitu. Mana yang kena permasalahannya? Eksplisitasnya di mana? Tidak ada. Dirusak si hukum itu oleh si Jokowi sama kepolisiannya, dan kepolisian mau aja dirusak. Makanya Pak Ugro tidak mau kepolisian dirusak seperti ini. Ya kan? Karena kan ada RJ kemarin kejadian di Solo itu, ya kan? Kemudian ada SP3. Saya baca lagi di pasal 79. RJ itu Pak, betul tadi dikatakan ada, kalau nggak salah, beberapa ketentuan. Ya kan? Satu, permintaan maaf. Tapi saya lihat di Madilog, Bang Egy Sujana, saya tidak pernah minta maaf. Loh, berarti RJ-nya gagal dong. Yang kedua, harus ada penetapan pengadilan kalau RJ itu. Sebelum penetapan pengadilan tidak bisa langsung ke SP3. Gitu loh. Jadi kalau langsung SP3 berarti RJ-nya tidak sah, belum acaranya tidak dipenuhi. Ya kan? Jadi bukan dikatakan mohon maaf, bukan saya katakan Pak Roy Rismon sama Dr. Tifa itu minta di RJ supaya selesai, bukan. Persoalan masalah pencemaran nama baik dan fitnah, ya kan? Itu udah jelas disebutkan 8 terlapor. 4 LP. Bayangin aja, ada kasus 4 LP melaporkan 8 pelapor. 8 terlapor. Ya kan? Kemudian kalau dikaitkan dengan pasal penyertaan dan pasal perbarangan tadi saya jelaskan, mereka ini perannya 8 ini siapa yang jadi pasal 55, siapa yang 56 kalau KUHP lama. Ya kan? Penyertaan dalam pengertian tidak jelas ya pasal-pasal yang dituduhkan. Jadi pasal apa kepada siapanya itu nggak jelas, karena kan orang-orangnya juga di klaster-klaster. Yang mana saya sudah katakan kemarin, ini kan cuman pesanan aja dari Jokowi. Jokowi sakit hati oleh penelitiannya Roy Suryo dan kawan-kawan, kemudian laporan ke polisi, polisi bekerja begitu. Itu kan yang ada. Yang padahal kan tidak bisa begitu. Harus jelas dulu ini kemana, dan polisi juga tatkala bekerja itu kan di luar prosedur, sebagaimana dikatakan tadi, misalkan RJ-nya itu di luar prosedur sudah jelas. Ini kan bisa tuh jadi saksi di persidangan untuk menjelaskan kok bisa ini persidangan acaranya hukum acaranya yang berlakukan kok seperti ini. Di mana aturan hukum acara yang dipakai oleh kepolisian dalam permasalahan ijazah palsu ini? Ya rusak. Sekali lagi saya katakan, dirusak hukum itu oleh si Jokowi itu dan kawan-kawan dan para termulnya. Siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang turut melakukan, siapa yang membantu, nggak ada. Nah, begitu kejadian ada peristiwa di Solo, akhirnya kebingungan sendiri. 2 orang dinyatakan RJ, ya kan, kemudian di SP3. Nah, ini kira-kira di pasal 79 tadi, RJ-nya yang mana nih? Di situ. Pemaafan. Loh, Pak Egy Sujana tidak minta maaf. Pemaafan. Pak Egy Sujana tidak minta maaf. Ada surat permohonan RJ oleh pengacaranya Ali Danet. Enggak, ini di Madilo kan saya Januari, Bang. Di Madilo kan saya dengar Pak Egy Sujana tidak pernah minta maaf nih. Pengacaranya. Loh, iya maksudnya. Iya, saya katakan seperti itu. Ya kan? Jadi Oke, sebentar. Ini kan dalam pengertian apa? Ada dissenting opinion pada akhirnya kan? Karena Egy Sujananya mengatakan secara eksplisit bahwa yang bersangkutan itu tidak meminta maaf. Kan bohong ternyata Egy Sujana itu. Kalau misalkan memang ada surat permohonan maafnya. Jadi saya katakan begini, secara gestur itu sudah meminta maaf. Clear ya di situ. Kemudian kalau Egy Sujana mengatakan saya tidak ada permintaan maaf kepada Jokowi, lalu tidak bisa SP3 itu dikeluarkan. Tapi Razman di sini kan bersikuku ada permintaan maaf dari Egy Sujana.
Dari mana katanya? Dari perkataannya si Eli, ya Eli, Bu Eli itu, Eli dan Eti. Ada katanya tuh surat permintaan maaf. Nah ini kan bohong lagi di situ. Dalam pengertian bohong lagi bagaimana? Kita tidak bisa memastikan pada akhirnya kalau kan selalu begini permasalahan sama termo itu selalu ribet. Kita katakan tidak ada permintaan maaf karena Egy Sujana mengatakan demikian. Saya mengatakan ada permintaan maaf itu dengan gestur. Siapa Rasman mengatakan ada permintaan maaf itu dari surat yang dilakukan oleh Eli dan Egy. Tentu di sini yang paling bisa diambil keterangannya itu yaitu dari Egy Sujana karena yang bersangkutan ini yang mengalami begitu. Kalau kita mau insaf begitu ya, dalam pengertian bahwa ucapan permintaan maaf itu tidak pernah ada. Nah, tatkala ucapan permintaan maaf ini tidak pernah ada, berarti RJ itu tidak berlaku, kan begitu. Cuman ini pasti di belakangnya itu ada sesuatu supaya Egy Sujana masih memiliki katakanlah pamor begitu, masih memiliki suara di hadapan orang-orang yang masih berjuang dengan mengatakan Egy Sujana tidak meminta maaf. Tapi di sisi lain ya permintaan maaf itu harus ada supaya RJ ini tetap berjalan. Di mana itu adanya pengacaranya itu Bu Eli ya. Jadi kan selalu begini urusan sama termo, nggak pernah straight kita itu. Urusannya itu selalu dua muka ya. Dia selalu dua wajah, dia selalu dua sudut pandang katakanlah begitu, dan memang dibuat seperti itu, dibikin seperti itu. Bikin bingung. Nggak jelas. Penetapan pengadilan juga belum dilaksanakan. Nah, kalau Pak Egy dan Pak Damai Hari Lubis sebentar. Nah, ini lebih mendasar lagi tatkala dikatakan oke lah kalaupun ada misalkan permintaan maaf itu meskipun tidak lewat lisan tapi lewat tulisannya pengacara Bu Eli, apakah hukum acaranya ini sudah diikuti ya adanya dari pengadilan? Kan tidak ada juga. Di SP3 berarti kan sudah ada pencabutan juga. Maksudnya gimana, Pak? Pencabutan laporan dong Terhadap mereka berdua. ya, terhadap seluruhnya. Harus seluruhnya. Terhadap peristiwa itu yang dilaporkan, bukan terhadap tersangka terlapornya. Terhadap peristiwa yang Jadi dilaporkan. kalau satu LP ada 10 orang, yang 2 ini kemudian dicabut. Bisa dicabut kalau dinyatakan meninggal dunia. Oke, kalau seandainya di SP3 karena RJ dan lain sebagainya, Ya. maka Seluruhnya harus dicabut juga. LP-nya, laporan peristiwanya itu dikembalikan, dipulihkan semula. Berarti itu semua dihentikan, bukan diminta dihentikan, tidak perlu. Kita hanya mengingatkan. Loh, berarti tidak bisa hanya 2 saja dihentikan, yang 6 tidak. Oke, baik. Berarti seperti ini prinsip RJ itu. Maafin ya, saya lagi pilek berat ini. Prinsip RJ itu akhirnya kemana nih larinya? Apakah dia itu kepada pemaafan individu atau kepada pencabutan laporan? Kan itu prinsipnya yang harus diselesaikan ini. Nah, ini para ahli hukum harus berbicara saya kira. Dalam pengertian bahwa RJ itu dia bisa dilakukan kepada individu. Oke lah, kamu saya maafkan begitu. Atau RJ itu lebih kepada oke lah, laporan ini pada akhirnya tidak terjadi begitu. Karena kalau misalkan ini pemaafan terhadap orang-orang, berarti kan sebetulnya ini sudah di luar ranah pidana kan? Itu dari apa yang saya paham begitu ya. Kalau saya memahaminya demikian. Kalau ini pidana, yang harus dilakukan di dalam RJ itu pencabutan laporan. Itu yang harus dilakukan. Karena ini kan pidana. Jadi tidak bisa laporannya ada, tetapi konsekuensi hukumnya tidak ada. Karena sebetulnya Roy Suryo dan kawan-kawan, kalau yang bersangkutan ini tersangka dalam kasus pidana meskipun delik aduan, itu bermasalahnya kan dengan negara secara prinsip demikian, bukan dengan individu. Nah, kalau perdata lain lagi, kalau perdata itu nanti yang dicabut misalkan bukan laporannya, tetapi pihaknya yang dimaafkan, itu mungkin bisa lain lagi karena urusannya bukan negara tetapi individu dengan individu. Nah, ini kan yang harus diselesaikan supaya kita mendapatkan pengetahuan hukum yang yang komprehensif begitu ya. Bagaimana sebetulnya RJ ini? Apakah restoratif justice itu kepada individu atau dia itu pencabutan kembali laporan? Itu yang harus diselesaikan saya kira. Dan ini menarik ya. Andaikan dijadikan tema di dalam satu pembahasan tertentu yang berbicaranya para ahli hukum, itu akan bagus. Seperti itu. Jadi sekali saya katakan bukan akhirnya ada 2. Pak, tolong dihentikan. Saya tidak pernah memerintahkan penyidik seperti itu. Ya, saya hanya memberikan saran masukan.
Ya kan? Jadi kalau ada kejadian seperti saya memberikan koreksi, ya saya koreksi supaya Polri 2045 nanti tahun emas itu sudah sesuai dengan Polri harapan kita bersama nanti. Betul. Tidak ada kriminalisasi. Nah, itu Ya, yang penting. buku ke satu KHP itu dibaca secara tuntas dan jelas. Tapi sebentar Pak, saya mau tanya, kasus yang Mas Roy, Dr. Rismond, Dr. Tifa itu alami adalah kriminalisasi menurut Pak Ugro? Saya mengarahnya ke situ karena satu Oke. pasal-pasal di buku 1 KHP tadi tidak dipenuhi. Tidak ada istilah klaster 1, klaster 2. Itu dari Di mana KUHP tidak ada istilah klaster. Di hukum acara pidana tidak ada klaster. Kalau disebutkan pasti pasal 55, 56. Enggak, apa pentingnya klaster sehingga menyimpulkan kriminalisasi? Ya, ini kan akan dikaitkan penerapan undang-undangnya saja dengan beberapa pasal itu pun sudah salah. Karena kalau ada beberapa satu perbuatan kemudian masuk dalam Kategori beberapa A. peraturan pidana, Oke. ya kan? Itu diambilkan pasal yang terberat ancaman hukumannya. Oh, seolah-olah target gitu. Ya, itu ada lex spesialis. Maksudnya gitu Pak, seolah-olah ditarget gitu. Loh, seperti itu karena supaya Oke. bisa ditahan dicarikan pasal yang hukumannya berat. Oke. Seperti itu. Oke. Itu kan terlihat, itu bukan hanya perkataan dari Pak Ugro saja, itu hampir penglihatan para ahli hukum demikian. Ini ada target untuk memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Entah waktunya kapan begitu ya. Karena memang pencekalannya sudah terjadi. Jadi Roy Suryo itu saat itu sedang meneliti ijazahnya Gibran kan, sampai bagaimana caranya supaya dicekal begitu. Nah, kan harus diberikan pasal-pasal yang ancaman penjaranya di atas 5 tahun kan, supaya bisa dilakukan pencekalan itu. Akhirnya dengan serampangan kepolisian itu memberlakukan pasal-pasal itu yang di atas 5 tahun kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini sudah dilihat dari awal apa? Kriminalisasi sudah terlihat ini. Ya, jadi kita memberikan koreksi itu demi kebaikan Polri, demi kebaikan masyarakat ke depan. Bukan saya nggak cinta Polri. Kalau saya nggak cinta Polri, saya biarkan aja polisi seperti sekarang. Saya memberikan koreksi karena saya pernah jadi penyidik. Ya, penyidik di mana? Kasat Sersa Jakarta Pusat. Pusatnya Jakarta. Kasat Sersa Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Masa saya berbuat semuanya saya? Kalau saya kritik berarti saya nggak cinta Polri. Lu justru saya cinta Polri, saya kritik Polri. Tapi kritik membangun, bukan kritik yang tidak membangun seperti itu. Ya, jadi hal-hal seperti ini kalau saya buka semua, bagaimana saya dipropam dan sebagainya, nanti dipikir saya cerita yang nggak usah lah. Saya pokoknya tetap Bayangkara saya itu Bayangkara seperti Bayangkara yang diharapkan setelah Polri keluar dari Kementerian Dalam Negeri menjadi kepolisian seperti sekarang ini. Bukan menjadi Bayangkara seperti zaman Majapahit. Pengawal raja dan keluarganya, bukan seperti Itu sangat baik sekali ya, sangat bagus sekali. Nah, itu kan sebuah sindiran juga tuh kepada siapa namanya kemarin itu Pak Arianto Sutadi sama Pak Ito Sumardi kalau tidak salah namanya. Itu kan sebuah sindiran. Dalam pengertian jangan sampai para jenderal itu tatkala sudah pensiun malah menjadi pengawalnya keluarga-keluarga politikus begitu. Apalagi sampai menjadi pengawalnya oligarki kan, jangan sampai seperti itu. Meskipun ya kalau saya sih menyarankannya para jenderal ini juga tidak melupakan masalah akhiratnya ya, dalam pengertian ya masalah agamanya itu diperbagus begitu, karena mengabdi kepada negara selama puluhan tahun itu pasti menyita waktu yang sangat banyak, dan menjadi polisi sampai jenderal itu nggak bakalan bisa kalau cuman ngantor pulang nggak bisa. Mereka itu harus stay-nya 24/7 memang ya, kalau mau jadi jenderal itu kerjaannya harus ekstra begitu. Saya kira dari mulai pendidikan sampai integritas dan lain sebagainya harus ada. Ya, ala kulli hal ya, kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Ugro Seno di sini adalah perkataan yang kuat gitu ya, qaulun matin. kita katakan demikian, adalah perkataan yang amat sangat kuat, dan yang bersangkutan juga dengan bangga membicarakan hal itu di hadapan publik, di khalayak publik, dan saya rasa ini menjadi sebuah contoh bagi kepolisian yang ada, supaya kepolisian ini benar di dalam menjalankan tugasnya, terutama untuk menghadapi masa depan ya, di mana anak cucu kita akan tinggal. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.